Halo semuanya, balik lagi di channel Hobi Belajar. Jadi hari ini aku mau jelasin pengalaman aku kuliah di Hong Kong, yaitu di City University of Hong Kong. Jadi hari ini udah sekitar 6 bulan, berarti ya 6 bulan aku kuliah di sini. Dan aku mau cerita-cerita aja gimana pengalaman aku 6 bulan kuliah di Hong Kong. Oke, yuk. Oke, jadi video ini aku bakal bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aku jelasin kenapa aku mau kuliah di sini. Habis itu mungkin plus minusnya kuliah di sini gitu ya, atau di CTU lebih tepatnya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu kenapa aku mau kuliah di sini. Oke, jadi aku awalnya nggak ada plan mau kuliah di luar atau sudah kuliah di luar boleh, kuliah di dalam negeri juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau masalah kuliah di luar negeri mau banget juga enggak, sebenarnya biasa aja. Dan di situ jujur aku nggak tahu apa-apa, maksudnya destinasi belajar di luar negeri itu di mana aja aku nggak tahu. Cuma di pikiran aku cuma satu sih taunya, paling Singapura gitu ya, NTU NUS. Dan emang aku daftar gitu NTU, cuma nggak dapat, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi aku baru tahu Hong Kong itu adalah pusat education dari suatu les gitu di Jakarta, nggak usah sebut merek ya. Jadi aku saat itu lagi planning buat masuk NTU, jadi kita belajar A-levels. Nah, terus dia itu ada expo gitu, semacam apa ya, education expo. Terus dia undang banyak banget univ, salah satunya itu CTU. Jadi aku baru tahu kalau ada nih Hong Kong ini lumayan juga nih, bisa buat destinasi edukasi gitu. Nah, habis itu oke dong, dia aku apply tuh hampir semua di Hong Kong. Aku apply di HKU, HKUST, CTU. Habis itu aku nggak daftar CUHK yang di Hong Kong, cuma aku daftar CUHK yang di Shenzhen. Dan empat-empatnya sih dapat gitu ya. Tapi mungkin kalian pikir gitu, kenapa pilih CTU? Sebenarnya CTU kalau dilihat ranking dari keempat ini paling rendah sebenarnya. Ya tapi beda tipis sih, beda ya 10-20 peringkat doang sebenarnya. Jadi alasannya aku nggak bakal bohong bilang fasilitas lebih bagus bla bla, aku nggak tahu soal univ lain. Cuma yang pasti satu, beasiswa. Jadi CTU itu beasiswanya oke banget, paling jelas offernya. Jadi oke, kamu nilai sekian, beasiswa sekian gitu. Kalau univ lain either terlalu sulit, kalau nggak jelas gitu. Aku juga ya, jadi akhirnya aku pilih CTU gitu, gara-gara offernya udah paling jelas. Cuma ya balik lagi ke jurusan teman-teman lagi. Habis itu based on your scores juga ya, berdasarkan nilai SMA juga. Mungkin nilai SMA aku kurang bagus atau gimana gitu, makanya mungkin offernya rada-rada gitu. Habis itu juga karena itu aku pilih CTU. Soalnya kalau misalnya tuition fee-nya nggak beasiswa gitu, aku juga nggak gitu mau keluar, mending aku di Indo aja. Soalnya sayang sebenarnya sih. Jadi kalau di univ lain aku dapetnya cuma setengah kayak di UST, di HKUST gitu. Jadi oleh karena itu aku daftarnya di CTU aja. Soalnya CTU udah paling jelas, dan untuk jurusan data science udah oke banget. Soalnya dia itu salah satu univ Hong Kong pertama yang ada jurusan data science gitu, udah dari 4 tahun yang lalu. Sedangkan data science itu adalah jurusan yang lumayan baru, jadi oke banget lah gitu. Oke, lanjut. Aku sambil baca skrip soalnya nanti bingung. Oke, jadi aku bakal cerita CTU itu kayak gimana sih univnya, apa yang aku suka dan lain-lain. Jadi CTU itu buat kalian yang nggak tahu, itu adalah univ paling internasional sedunia. Dan nggak bohong, emang data nggak bisa bohong ya, emang internasional banget. Nah, bahkan kelas Inggris aku yang kemarin itu, yang orang Hong Kong itu cuma 2 orang, sisanya orang inter semua. Ada orang Kazakhstan, orang India, orang Korea, orang Cina, banyak banget deh. Dan di sini kebetulan untuk angkatan tahun aku, Indonesia yang paling banyak untuk international student ya. Jadi internasional banget, dan itu aku suka gitu. Soalnya aku kan suka belajar bahasa, dan selama di Indo aku belajar Jerman, Spanyol itu belajar sendiri aja, nggak pernah ada guru atau nggak ada
ngobrol gitu ya, orang Jerman beneran tuh nggak ada. Dan sorry, dan baru kesini aku ketemu gitu orang Jerman beneran gitu. Jadi kebanyakan memang exchange ya, murid exchange. Jadi tapi meskipun begitu kita tetap teman gitu. Dan bahkan aku ada nomor telepon dia, kita bisa kontak-kontakan kapanpun gitu. Ya seru sih. Selain itu CTU itu juga locationnya strategis gitu. Soalnya dia itu stasiunnya di Kowloon dan kita ini tempat interchange di MTR ya di sini sebutnya. Yaitu line itu namanya Kuntong Line sama Israel Line. Jadi lumayan strategis lokasinya. Nah, habis itu eventnya juga lumayan banyak CTU. Jadi ada lomba-lomba, habis itu ada gathering. Nah, tapi salahnya aku semester lalu, aku terlalu gimana ya? Aku orangnya kalau misalnya sekolah gitu, nggak gitu berani ngambil activity lain. Jadi aku fokus belajar kayak gitu. Cuma aku rada nyesel sih. Nah, makanya semester ini aku mau lebih ikut event-event mereka, meskipun sebenarnya nggak wajib gitu. Cuma kita mending ikut-ikut aja, soalnya dari situ kita bisa kenal banyak banget teman. Kayak kemarin aku udah ikut lomba pingpong. Jadi di situ ada lomba pingpong jadi lawannya itu adalah antar hall, atau hall itu dorm ya. Jadi aku di hall 9, jadi aku represent hall 9 gitu, dan kita menang perunggu. Keren. Meskipun aku cadangan, jadi nggak main sama sekali. Cuma minimal bisa kenal teman baru sih. Untungnya, benefitnya dari ikut ikut lomba-lomba kayak gini gitu. Jadi jangan belajar terus, coba ikut-ikutin gitu. Habis itu apalagi ya? Selain itu mungkin Hong Kong itu mirip Indo ya. Soalnya buat kalian kalau misalnya kangen Indo, kalian bisa ke tempat namanya Causeway Bay. Jadi Causeway Bay itu tempat di mana mayoritas Indo, terutama hari Minggu gitu. Soalnya bener-bener 75% kalau kita ke Causeway Bay dengarnya itu bukan bahasa Cantonese, cuma bahasa Jawa. Jadi lumayan mirip Indonesia lah. Terus banyak restoran Indo, banyak supermarket Indo. Jadi misalnya kayak apa ya? Aku kangen teh pucuk harum gitu kan. Jadi di sana ada yang jual gitu. Jadi lumayan enak sih. Ya, jadi itu untuk how is CTU ya, in the positive side. Oke, jadi tentu ada hal yang nggak enak juga ya kuliah di sini. Ya, yang pertama ya pasti sendiri, apa sendiri gitu. Ya cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, masak sendiri. Tapi ya itu buat belajar mandiri aja sih. Nah itu kalau lifestyle ya, maksudnya ya pasti kamu kuliah di luar negeri atau kuliah di Indonesia aja, kalau kita ngekos kan tentu harus sendiri gitu. Jadi menurut aku nggak gitu beda. Cuma mungkin kalau dari sisi pelajaran, kemarin aku ngambil course yang lumayan terkenal di antara orang-orang data science, yaitu CS 2315. Itu adalah kelas C++ yang sangat susah banget. Dan gimana ya, profesornya baik sebenarnya, ngajarnya oke, cuma memang levelnya ada tinggi gitu. Jadi lumayan kaget awalnya. Jadi pas aku midterm, ulangan midterm gitu tengah semester, lumayan jelek nilainya. Tapi untungnya di finalnya kayak lumayan sih, jadi overall score-nya jadi lumayan untungnya. Dan presentase final itu gede banget, 70%, 60%. Jadi kita bisa bagus midterm, bagus PR-nya, bagus quiznya. Cuma kalau final exam-nya jelek, nilai jelek gitu. Itu mungkin kekurangannya sih, aku gak gitu suka kayak gitu. Jadi kalau pas kita finals, kita belajarnya benar-benar sungguh-sungguh banget. Jadi waktu itu dikasih, karena aku ulangannya itu di akhir-akhir semua, jadi ada waktu 2 minggu diliburin gitu buat belajar. Dan itu benar-benar tiap hari bangun, belajar, malam tidur, bangun, dan terus-terusan gitu. Ya nggak terus-terusan sih, cuma most of the time gitu. Jadi lumayan capek. Cuma akhirnya finals kelar ya, enak, bisa libur gitu. Soalnya kan banyak tempat main juga di sini. Nah jadi lumayan lah. Sama apa lagi ya, mungkin
Cantonese. Bahasa Cantonese itu sangat dibutuhkan. Jadi buat teman-teman yang emang mau kuliah di Hong Kong, bukan di sini doang, di mana-mana, di HKU, HKUST, CUHK, tolong belajar Cantonese, minimal Mandarin. Cuma Mandarin kalau orangnya yang tua banget gitu, mereka nggak bisa Mandarin gitu. Bahkan aku ngomong Mandarin di bahasa Cantonese. Jadi mau nggak mau kita harus belajar, kan nggak mungkin mereka yang belajar Inggris, jadi kita yang harus belajar Cantonese gitu. Oke, jadi itu dulu buat cerita pengalaman aku selama 6 bulan di Hong Kong. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian punya ide buat video baru lagi, jangan lupa komen di bawah. Dan kalau kalian baru, don't forget to like, subscribe, and share this video to all your friends. Okay, I'll see you guys later. Bye bye.